Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah join dan udah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di malam hari ini saya pengen mengajak teman-teman ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, akhir-akhir ini yang lagi santer diperbincangkan oleh para netizen, oleh warganet adalah peristiwa kunjungan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ke kota Makassar ya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kemarin walaupun nggak banyak stasiun televisi yang meliput kejadian tersebut, tapi memang nggak bisa luput ya kejadian tersebut, karena memang sekarang platform media sosial itu banyak banget. Ada di situ Facebook, di YouTube ataupun di TikTok ya, yang mana kalau setiap orang bisa membuat video, bisa upload di situ, bisa kita lihat. Nah, yang kita lihat itu sangatlah mengagetkan kalau untuk saya pribadi dan banyak untuk para pemerhati politik ya, karena memang kemarin kejadian ketika kunjungan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar itu bisa begitu luar biasa ya. Ini nggak saya tambah-tambahin, luar biasa antusiasme, simpatik masyarakat yang jumlahnya sampai luar biasa, yang kalau kita lihat sebenarnya nggak relevan ya, karena saat ini cuaca ini kalau siang hari kan sampai suhunya sampai dari 31 sampai 33 derajat Celcius, yang kayaknya berat ya teman-teman kalau untuk berlama-lama di tempat terbuka. Nah, saya juga nggak ngerti ya, sambutannya sampai luar biasa, saya anggap itu seperti ledakan atau letupan ya. Jumlah massa yang sangat besar untuk menyambut Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar gitu kan. Jadi kalau kita lihat kemarin pada waktu kunjungan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ke kota Makassar, kita bisa melihat lautan manusia yang mungkin jumlahnya ratusan ribu ya teman-teman, mencapai ratusan ribu, atau bahkan ada beberapa juga pengamat mengatakan mungkin mendekati angka 1 juta. Nah, ini sangat luar biasa lagi, apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena sekarang lagi cuaca di siang hari itu lagi nggak bersahabat. Nah, tentunya banyak yang bertanya-tanya apa sih yang dorong mereka sampai begitu antusias ya. Apalagi kalau kita lihat posisi kemarin tuh kota Makassar ini kalau kita lihat kan memang barometernya wilayah Indonesia Timur gitu kan. Artinya kalau di Makassar ini memang sampai ledakannya besar, dan di situ memang kemudian berkumpul banyak bermacam-macam kelompok masyarakat ataupun suku bangsa memang dari yang di area Indonesia Timur. Kita bisa lihat memang nggak bisa dinafikan bahwasanya popularitas Anies Baswedan juga elektabilitas Anies Baswedan di luar jajak survei di Indonesia Timur luar biasa besar. Nah, kemudian timbul tanda tanya, kenapa sekarang kok sampai segitunya ya orang kemudian rela untuk datang. Yang kalau kita lihat kan area Indonesia Timur ini memang banyak yang memang terdiri dari kepulauan-kepulauan ya, dan memerlukan biaya yang cukup besar kalau kemudian untuk gathering atau ngumpul di satu titik di kota Makassar teman-teman. Dan kabarnya juga banyak yang mereka datang dengan biaya pribadi ya, nggak ada pengerahan massa, itu nggak ada ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga di cuaca yang betul-betul lagi sangat ekstrim, apa sih gitu kok kemudian sampai segitunya gitu ya, fenomenanya. Kalau saya lihat sendiri sih, kalau analisa saya pribadi, memang tawaran semangat perubahan yang ditawarkan Anies Baswedan ini sangat spesial dan sangat luar biasa di tengah banyak penolakan ataupun proyek-proyek yang sebetulnya menimbulkan pro dan kontra, gesekan, friksi dengan masyarakat setempat, utamanya seperti di daerah di Indonesia Timur, khususnya di daerah Sulawesi ya teman-teman. Mungkin sudah panjang memang ada antara proyek-proyek di situ yang biasanya dari investasi asing gitu kan, yang kemudian menimbulkan masalah ataupun gesekan dengan warga lokal. Dan yang paling terakhir adalah kasus di Pulau Rempang ya, di daerah Kepulauan Riau sana gitu kan. Yang jelas tampak sekali memang
kalau saya pikir juga sebetulnya kalau tujuan investasi, kalau menurut saya pribadi pada tujuan investasi itu kan hakikatnya untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan masyarakat dan warga negara gitu kan, bukan cuman untuk memakmurkan para investor gitu kan. Dan kemudian kalau kemudian kita lihat, kalau kemudian di kemudian hari program-program investasi tersebut kemudian malah menimbulkan kepiluan, menimbulkan kesedihan, menimbulkan kecemasan di masyarakat gitu kan, tentunya perlu ada baiknya ada lebih bijaksananya untuk dikaji ulang. Karena memang kemudian kalau kita lihat ini memang kumpulnya massa sepertinya juga secara nggak langsung pastinya ada golongan-golongan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang memang mereka tertarik, mereka merasakan perlunya ada perubahan di masa mendatang. Karena memang dari 3 capres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti hanya pasangan Anies Baswedan Gus Muhaimin Iskandar aja yang memang mengusung tema, mengusung ide dan gagasan perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia di masa mendatang gitu kan. Untuk 2 calon yang lainnya temanya adalah kurang lebihnya adalah koalisi yang mendukung ataupun ide dan gagasannya adalah keberlanjutan program-program yang dimulai yang sudah dilaksanakan di era Presiden Jokowi. Di sini ada perubahan, di sisi yang lain adalah keberlanjutan ya gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang harapan masyarakat, kalau kita lihat dari kasus Makassar ini, harapan masyarakat sebagian besar tuh besar sekali berharap adanya pewarna perubahan di masa mendatang, sehingga timbul ledakan yang memang nggak menutup kemungkinan juga memang ada keterkaitan dengan memang kekecewaan gitu kan dari lapisan masyarakat di beberapa wilayah gitu kan, yang dengan program-program yang saat ini memang kemudian menimbulkan gesekan, friksi di masyarakat gitu kan. Saya pikir pastinya ada itu, dan yang jelas sangat antusias sekali masyarakat untuk memberikan dukungan pada pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, kita lihat nanti teman-teman bagaimana kemudian apakah hal yang sama juga akan muncul di kota-kota besar lain ketika nanti Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar kemudian berkunjung di kota-kota besar lain di Indonesia ya gitu kan. Kita akan lihat, tapi memang awal yang sangat mengagetkan fenomenanya adalah kota Makassar. Karena kalau saya lihat memang kota Makassar ini barometernya Indonesia Timur. Jadi kalau di kota Makassar udah luar biasa seperti itu, saya pikir juga secara umum untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur kemungkinan besar juga hal yang sama akan terjadi, baik itu di Kalimantan, kemudian di Nusa Tenggara ataupun di Maluku, kurang lebih seperti itu, Papua, karena memang barometernya ini Makassar ya. Nah, kita lihat nanti, kita tunggu, dan memang ini hasilnya juga akan sangat mengagetkan gitu kan, karena memang posisi di survei yang selalu kita lihat di stasiun televisi, di media sosial gitu kan, posisi Anies Baswedan itu tampaknya kecil sekali, jauh sekali berbandingnya kalau dibandingkan dengan Pak Capres Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Nah, itu salah satu sisi yang sekarang lagi banyak diamati oleh para pengamat politik. Artinya di sini juga wajar kalau kemudian timbul gagasan, ide dan gagasan untuk memasangkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, atau sebaliknya Ganjar Pranowo Prabowo Subianto. Tapi kalau saya lihat juga kemungkinan PDI Perjuangan juga akan berpikir ulang untuk memasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, karena memang kalau saya lihat memang profilnya ini sama ya teman-teman. Profilnya sama, profil Prabowo Subianto sudah terwakili oleh Ganjar Pranowo, begitupun juga Ganjar Pranowo profilnya sudah terwakili oleh Prabowo Subianto. Dan juga memang yang terpenting adalah saling mendukung ya. Kalau profilnya sudah terwakili, saya pikir juga nggak begitu urgent banget untuk menggabungkan gitu kan. Kalau menurut saya sih alternatifnya yang paling lawan yang terkuat saat ini kalau kemudian Ganjar Pranowo itu berpasangan dengan
Bapak Mahfud MD ya gitu kan, salah satu tokoh idola saya gitu kan. Nah ini yang memang saya juga agak khawatir kalau pasangannya Mahfud MD kayaknya juga perjuangannya kalau kemudian ada break di kompetisinya ini kan, ketemu head to head sama pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, kemudian ketemu sama Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, ini tampaknya juga sangat ramai dan peluangnya agak unggul dikit ya antara Ganjar Pranowo Mahfud MD, karena kalau saya lihat Mahfud MD ini tokoh yang memang sangat spesial gitu kan, karena beliau juga tokoh yang populer di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia. Terlepas dari itu juga beliau adalah seorang mantan akademisi, terus beliau juga pernah di eksekutif, pernah di legislatif, sekarang di eksekutif, pernah juga di yudikatif ya, pernah menjadi ketua MK gitu kan, komplit sekali gitu kan. Terus dia juga termasuk tokoh yang memang tampak yang konsisten, tegas, kemudian juga nggak bisa dideterminasi. Dan yang nggak kalah menariknya adalah beliau adalah kelahiran Jawa Timur ya. Dan kalau kelahiran Jawa Timur udah jelas adalah warga Nahdlatul Ulama kan. Beliau juga salah seorang tokoh senior di Nahdlatul Ulama, di warga Nahdlatul Ulama. Memang kalau di PDI potensial sekali, karena memang PDI Perjuangan tanpa bantuan partai lain pun cukup mengusung sendiri cawapresnya juga, capres dan cawapresnya juga sudah cukup ya, threshold 20%-nya gitu kan. Beda kasusnya kemarin ketika koalisi perubahan, yang memang dulu saya juga berharap banyak Bapak Mahfud MD dulu menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Tapi kalaupun bisa juga tampaknya memang kata Bapak Mahfud MD itu analisanya udah tepat sekali, kalau sampai pun dia bergabung dulu menjadi cawapresnya Anies Baswedan, pastinya akan bubar ya koalisi perubahan, karena ada salah satu partai yang memang sepertinya memaksakan kadernya untuk kemudian menjadi pasangan Anies Baswedan, dan itu memang hitung-hitungan Bapak Mahfud MD juga memang sangat tepat sekali gitu kan. Dan sekarang juga akhirnya menemukan formula, partai tersebut juga keluar dari koalisi perubahan, bergabunglah Gus Muhaimin Iskandar. Jadi dulu kalau memang harapan saya sendiri pribadi bergabung dengan koalisi perubahan memang susah ya. Dan kemungkinan besar kalau kemudian PDI Perjuangan, saya pikir juga pikirannya pastinya juga akan mengkaji ulang penggabungan dengan Prabowo Subianto. Saya lebih condong kalau kemudian kemungkinan besar Bapak Mahfud MD ini menjadi salah satu alternatif terkuat untuk berpasangan dengan Capres Ganjar Pranowo. Kalau ini terjadi memang seru ya, karena memang popularitas dan senioritas Bapak Mahfud MD ini sebanding dengan popularitas Gus Muhaimin Iskandar tentunya di wilayah Indonesia Timur. Tapi kalau untuk seluruh wilayah Indonesia kayaknya sedikit di atasnya ya Bapak Mahfud MD ini kan, karena memang populer kalau Bapak Mahfud MD. Nah kita lihat, kita tunggu itu kan. Di luar itu juga saat ini memang banyak lagi partai-partai politik memang udah bersiap-siap untuk menyongsong pemilu 2024 dengan berbagai macam manuver ya, berbagai macam langkah-langkah yang unpredictable. Salah satunya juga pengangkatan bergabungnya Kaisang, putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang kemudian bergabung dengan PSI ya, Partai Serikat Indonesia, yang kemudian nggak lama, baru 2 hari kemudian langsung jadi ketua PSI gitu kan. Dan kemudian juga ada isu-isu kedepannya kalau memang kemudian gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang batasan umur, ada isu-isu, ada selentingan gitu kan yang banyak diperbincangkan. Ada kemungkinan putra Presiden Joko Widodo juga yang lain menjadi cawapres Prabowo Subianto. Padahal juga kalau kita lihat kan memang yang menaungi Presiden Joko Widodo dan sebagian besar anggota keluarganya yang lain adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah ini memang banyak yang memang lagi seru akhir-akhir ini gitu kan, langkah-langkah manuver-manuver seperti itu, yang memang juga partai politik juga berusaha mengambil keuntungan ya dari popularitas anak-anak ataupun tokoh-tokoh yang memang populer di negara kita ini ya gitu kan. Kalau kita lihat memang ini seperti apa ya, kalau namanya pragmatisme gitu. Kita nggak tahu, cuman memang ya segala upaya ya untuk
dilakukan. Walaupun kalau saya lihat juga ini salah satu bentuk daripada kecemasan gitu kan, ataupun preventif gitu kan, pasca presiden untuk Presiden Joko Widodo. Tampak sekali ya, beliau pengen memposisikan, membagi pengaruhnya, satu di arah Prabowo Subianto, satu di Ganjar Pranowo gitu kan. Kalau kita lihat memang dari relawan Joko Widodo, pro Jokowi juga kan terbelah ya. Sebagian memang sudah mendukung Prabowo Subianto, yang sebagian kayaknya ke Pak Ganjar Pranowo. Karena kalau kita lihat kan memang partai PSI ini dekat, akhir-akhir ini dekat dengan capres Prabowo Subianto. Nah, kita lihat memang Presiden Jokowi sepertinya juga ada kecemasan setelah, karena memang habis masa jabatannya, beliau juga punya kepentingan untuk menanamkan pengaruh juga kan. Nah, ini sepertinya anaknya memang diarahkan ke situ. Nah, kita juga patut mengamati gitu kan, sampai seberapa besar nanti pengaruh popularitas anak Presiden Joko Widodo di Partai Serikat Indonesia atau PSI ya. Apakah memang betul itu merupakan ramuan yang manjur, yang kemudian instan untuk partai PSI kemudian untuk menjadi besar di kedepannya gitu kan. Ini profilnya PSI ini kan mirip ya dengan PDI Perjuangan ya gitu kan, agak riskan juga gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini semakin seru gitu kan, semakin seru memang akhir-akhir ini. Patut kita amati. Kalau saya cuma penonton, kita ya sajanya ngobrol-ngobrol santai lah gitu kan. Yang jelas justru sepertinya ada kayaknya kegamangan ya, agak rancu nih ya, karena memang di kubu yang di koalisi didukung pemerintah ini tampaknya di kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini kan saling berebut pengaruh ya gitu kan, berebut pengaruh, yang memang berebut pengaruh untuk para simpatisan ataupun pengikut ataupun relawan Presiden Joko Widodo, pemilih Presiden Joko Widodo di pemilu-pemilu yang lalu, yang jumlahnya sangat besar gitu kan. Dan Presiden Joko Widodo juga tampaknya juga sepertinya juga memberi angin, walaupun banyak argumen, banyak pro dan kontra, memberi angin juga, membagi posisinya, sepertinya juga pengaruhnya di Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo itu tampak sekali ya. Nah, justru ini juga menggambarkan bahwasanya juga agak terpecah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sampai di sini memang peluang Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini sangatlah besar. Dan memang kalau untuk PDI Perjuangan yang saya takutin memang kalau kemudian mengambilnya Bapak Mahfud MD, kalau kemudian Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Bapak Mahfud MD, ini kayaknya semakin seru ya kayaknya. Memang semakin seru kompetisinya nanti. Saya pikir itu kayaknya memang kalaupun ada yang kalah ada yang menang, tuh kalahnya pun tipis-tipis gitu, menangnya juga minang tipis-tipis. Kalau kemudian Anies Baswedan kemudian dipasangkan dengan Gus Muhaimin Iskandar, kemudian ketemu dengan Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD, ini analisa saya pribadi, bukannya mengesampingkan capres Prabowo Subianto dengan nggak tahu nanti pasangannya siapa gitu kan. Tapi saya yakin juga pastinya kalau kita lihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari dulu ya, dari zamannya Pak Soekarno sampai sekarang juga ramuannya adalah nasionalis religius. Kayak kemarin kan Presiden Joko Widodo dengan Bapak Ma'ruf Amin ya gitu kan. Selalu seperti itu, mungkin juga kesininya juga polanya akan seperti itu gitu kan. Kalau dengan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, kalaupun itu terjadi juga nasionalis semua kan, profilnya saling mewakili. Menurut saya sih lebih melihatnya pasti tetap dari Jawa Timur, dari tokoh-tokoh yang memang tempat tradisionalnya warga Nahdlatul Ulama gitu kan. Di sana banyak pilihannya, di sana ada Ibu Yeni Wahid, ada Ibu Khofifah Indar Parawangsa, dan yang paling potensial, yang paling kuat kalau menurut saya adalah Bapak Mahfud MD. Kalau ini sampai terjadi memang akan seru nanti saling persaingannya ya di Pilpres 2024 nanti. Nah, ini analisa-analisa saya pribadi teman-teman.
mungkin ada teman-teman yang beda analisis dengan saya, silahkan, monggo, silahkan bisa komen, nanti bisa kita bahas untuk obrol-obrolan di konten yang selanjutnya. Akhir kata, siapapun nanti yang menang, kita ya tetap mendukung semua warga negara sebagai supporter, sebagai penonton yang bagus, yang baik. Kita sepakat ya teman-teman, harus sepakat untuk mendukung siapakah pemenangnya nanti. Pastinya lah putra terbaik bangsa, pastinya kita harapkan memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang akan menghadang bangsa Indonesia di kemudian hari. Oke, itu teman-teman, salam seduluran dari saya, Gun Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.